Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Reborn. Sebagian besar santri sedang berada di kelas saat 6 orang pemuda menggotong 5 drum minyak kosong ke atas mobil bak terbuka. Mereka lantas berlompatan naik, berbincang santai sembari menunggu ustadz yang bertugas mengemudikan mobil datang. Jam besar di dinding depan balai pertemuan menunjukkan pukul 8 pagi. Suasana tampak cukup sepi di pondok pesantren. Dari sekitar 4.000 santri, hanya ada 20-an yang tampak bergotong royong di gedung olahraga. Sebagian membuat bingkai untuk memasang background dengan ukuran 300 triplex. Suara palu beradu paku memenuhi bagian dalam gedung. Sementara sebagian lain sedang melukis triplex yang akan dipakai untuk acara pentas seni tahunan 1 pekan lagi. Suasananya sangat kontras karena di luar sunyi dan tenang. Kalau dipikir-pikir, agak gila juga ya. Bisa-bisanya pentas seni sebesar ini yang mengerjakan penuh kita semua. 12 orang anak kesenian melukis total 300 triplex lebih. 12 lagi jadi tukang buat bingkai untuk memasang 300 triplex itu. Mana cuma ada waktu kurang dari 2 bulan. Hebat juga kita ya, ucap santri kelas 6 bernama Andra. Ia duduk di pinggiran bak mobil sambil memegangi drum besar. Memang hebat, apalagi umur rata-rata kelas 6 itu 18 tahun. Kalau di luar setara SMA loh. SMA mana coba yang acara pentas seninya sebesar ini? Timpal Ujang di sampingnya bangga. 4 orang lain di atas mobil setuju. Saking besarnya acara itu, mereka bahkan ragu apakah anak-anak kesenian bisa menyelesaikan lukisan istana raksasa itu tepat waktu. Bisa pasti. Setiap tahun juga kelihatannya mepet. Kan kalau 4 hari sebelum acara masih banyak yang belum dicat, mereka bakalan kerja lembur tanpa tidur seharian buat gambar. 6 santri senior itu adalah anggota klub Basatin. Klub yang kegiatannya mengurus tanaman dan menghias acara pondok dengan susunan bunga hias. Saat ini, mereka hendak pergi keluar pondok untuk menuju suatu pantai yang kata salah satu santri punya pasir yang halus dan berkilau. Rencananya pasir itu akan dijadikan dasar hiasan bunga. Gebrakan klub Basatin tahun ini. Ustadz yang ditunggu akhirnya tiba. Ia segera masuk dan duduk di balik kemudi. Mobil segera menderu mantap setelah dinyalakan, diikuti roda yang berputar perlahan. Mobil melaju keluar pondok setelah 6 santri senior itu siap. Mereka tampak semangat karena tidak setiap hari santri bisa melakukan perjalanan keluar pondok ke tempat yang jauh. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 4 jam, melewati jalan gunung yang di sisi kanannya terdapat tebing tinggi. Sementara di sisi kirinya ada jurang terjal. 6 santri senior itu membicarakan banyak hal untuk membunuh waktu, mengomentari apa saja yang mereka lihat di jalan. Sesampainya di pantai yang dituju, mereka langsung takjub melihat hamparan pasir putih yang halus. Sekilas dilihat saja tampak indah. Cahaya matahari seperti memantul di permukaan pasir. Pantai tersebut bukan pantai wisata, jadi tidak ada rumah kayu yang biasa disewakan untuk pengunjung. Hanya ada pemukiman warga sekitar beberapa ratus meter dari tepi pantai. Mereka melewatinya tadi. Juga tidak ada orang lain yang sedang berada di sana. Pantai tampak sepi sejauh mata memandang. Hanya ada mereka bertujuh saja. Ayo turun-turun, kita kumpulkan pasirnya yang banyak. Penuhi semua drumnya. Lebih baik kelebihan daripada kurang, ucap ustadz memberi perintah sembari turun dari mobil. 6 santri di bak belakang segera berlompatan penuh semangat. Keseruan menjalar saat kaki mereka yang tidak memakai alas menyentuh pasir pantai nan halus. Rasanya dingin dan menyenangkan. Andra dan teman-temannya pun segera meraup pasir pantai sebanyak mungkin menggunakan skop yang telah dipersiapkan dari pondok. Ustadz yang mengantar mereka pun ikut membantu demi mempercepat pekerjaan. 20 menit berlalu, 5 drum minyak berukuran besar itu akhirnya penuh. Gila, banyak betul ini pasirnya. Memangnya butuh sebanyak ini ya buat hiasan pentas seni? Ucap Ujang bertanya-tanya. Ia mengusap peluh yang mengalir di pelipis. Jelasnya kebanyakan, tapi seperti kata Ustadz, lebih baik lebih daripada kurang.
Lebihnya kan bisa dijadikan hiasan lain, sahut yang lain. Mereka sepakat soal itu. Sudah. Nanti dilanjut mengobrolnya. Sekarang ayo kita angkat ke mobil. Pelan-pelan saja, dibagi jadi 2. Ustadz bernama Pras memberi komando. 1 drum besar itu diangkat oleh 3 orang. 5 drum itu pun berhasil diangkut ke atas mobil. 6 santri senior itu langsung duduk kelelahan di atas pasir yang barusan itu berat sekali. Ustadz, pulang langsung atau boleh main dulu? Tanya salah satu santri yang duduk dengan kaki diluruskan. Sayang sekali kalau tidak boleh menikmati pantai saat mereka sudah sampai di sini. Mendengar temannya bertanya, yang lain ikut menyahut setuju. Mereka ingin sekali merasakan kesegaran air pantai selagi di sini. Ustadz Pras tampak berpikir sejenak, membuat mereka berenam menatap penuh harap. Akhirnya, ia tersenyum mengangguk. Setengah jam saja tapi ya, kita harus mengejar waktu. Andra dan kelima temannya pun bersorak senang. Mereka langsung berlari ke arah ombak yang datang tanpa menunggu lama, melompat ke dalam air tanpa ragu. Selama berenang di pantai, Andra merasa ada yang memerhatikannya dari balik pohon-pohon. Tapi saat ditengok, tidak ada siapapun. Ia merasa bulu tengkuknya berdiri, padahal biasanya tidak. Entah apa, tapi firasatnya berkata ada yang tidak beres. Namun, karena tidak melihat siapapun yang mencurigakan, Andra memutuskan menikmati waktu liburan yang sempit ini tanpa banyak pikiran mengganggu. Setengah jam kemudian, mereka semua sudah duduk di bak belakang mobil, tertawa puas sehabis main air. Baju 6 santri itu masih basah kuyup. Lidah mereka terasa asin bekas kemasukan air laut. Tapi semuanya sangat senang. Mobil yang dikendarai Ustadz Pras menderu pelan, lalu mulai berjalan meninggalkan pantai. Baru 50 meter menyusuri jalan tanah yang ditumbuhi pohon di kanan kiri. Mobil mereka dicegat oleh seorang kakek-kakek yang tampak sudah sangat tua. Mungkin sekitar 70 tahunan. Meski demikian, kakek itu tidak berjalan menggunakan tongkat dan masih cukup tegap. Mobil dihentikan. Ustadz Pras yang duduk di balik kemudi turun saat kakek itu memanggil mereka mendekat. Ada apa, Mbah? Tanya Ustadz Pras sesopan mungkin. Kakek tersebut tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke samping mobil dan memerhatikan 5 drum pasir di belakang mobil. Kembalikan pasir pantainya. Kalian tidak boleh mengambil pasir dari pantai ini, ucap kakek itu dengan wajah tidak suka. Para santri senior yang mendengarnya heran. Siapa juga kakek ini? Dan apa haknya melarang mereka mengambil pasir dari pantai tersebut? Maaf kek, memangnya kenapa tidak boleh diambil? Kami tidak merusak pantai kok, Mbah. Lokasi kami menggali sudah kami ratakan sebisa mungkin, jawab Ustadz Pras. Tidak ada hal baik apapun dari membawa pasir pantai ini ke tempat kalian. Hanya ada balas saja yang menghampiri. Lebih baik tinggalkan pasir itu di sini, anak muda. Itu lebih baik untuk kalian bersama, jawab kakek itu ambigu. Andra yang mendengar kakek tua itu kuku melarang mereka mulai kesal. Kalau bukan karena ada Ustadz Pras, ia pasti sudah menjawab perkataan kakek itu dengan kasar. Maaf, Mbah, saya kurang paham. Tapi kami sudah jauh-jauh kemari. Kami butuh pasirnya untuk acara saja kok. Tidak digunakan aneh-aneh. Saya sudah memperingatkan anak muda. Kalian harusnya mendengarkan perkataan orang sini. Lebih baik tinggalkan atau kalian bisa celaka. Ustadz Pras menelan ludah. Kalimat kakek itu terdengar serius. Tapi tidak mungkin juga ia pulang ke pondok pesantren dengan tangan kosong. Maaf, Mbah, begini saja. Saya pinjam pasirnya untuk acara. Nanti kalau sudah selesai akan saya kembalikan lagi ke sini, tawar Ustadz Pras sopan. Andra di belakang mulai tidak sabar. Kepribadiannya memang agak pemarah. Terserah. Yang penting saya sudah mengingatkan. Ucap kakek itu sambil lalu melangkah pelan kembali menyusuri jalan. Merasa urusannya sudah selesai, Ustadz Pras kembali menjalankan mobil. Ia mengucap terima kasih dan salam pada kakek itu saat melewatinya.
Mobil pondok itu melewati sebuah pemukiman kecil sebelum masuk ke jalan utama. Kakek tadi pastilah salah satu warga desa di dekat pantai itu. Ada apa sih sama mbak itu? Masalah pasir saja dilarang-larang. Memangnya itu pasir punya nenek moyang dia apa? Jelas-jelas hasil alam. Gerutu Andra meluapkan emosi. Untung mobil yang melaju membuat Ustadz Pras tidak mendengarnya. Perjalanan panjang dimulai. Kalau tidak ada halangan, harusnya mereka bisa sampai sebelum maghrib. Saat sedang menikmati pemandangan di jalan pegunungan, Andra yang duduk paling belakang menyadari ada kejanggalan. Di atas tebing tinggi samping jalan, tampak sosok-sosok hitam berdiri di antara pepohonan. Hanya 1 detik sebelum mereka berkelebat hilang di udara. Sosok tadi tampak seperti orang yang sedang memakai jubah hitam lebar hingga menutup kepala, dengan tepian jubah yang terlihat robek dan lusuh. Tidak sampai di sana, ia merasa ada bayangan yang berkelebat mengikuti mobil mereka, melesat dari pohon ke pohon, rumah ke rumah. Bayangan hitam itu timbul tenggelam di kanan kiri jalan, mengikuti mobil pondok yang melaju stabil. Awalnya, Andra berpikir kalau bayangan-bayangan yang tampak membuntuti mobil itu hanya perasaannya saja. Tapi saat menyadari kalau Ujang juga menatap aneh ke arah yang sama dengannya, bulu kuduk Andra serempak meremang. Sosok-sosok hitam itu bukan cuma ada di kepalanya. Belayan angin dingin yang terasa janggal tiba-tiba menyentuh tengkuk Andra, membuatnya refleks mengusap belakang kepala. Sepanjang jalan pulang ke pondok, Andra dan Ujang tidak banyak bicara. Mereka berdua seperti sedang sakit. Tanpa yang lain tahu, sosok-sosok hitam itu terus mengejar mobil mereka sampai di pondok, menghilang tepat saat memasuki gerbang pondok pesantren. Meski Andra dan Ujang tidak melihat sosok itu lagi sepanjang perjalanan dari gerbang ke kantor pengasuhan santri, mereka berdua tahu satu hal. Entah siapapun mereka, sosok-sosok itu kini berada di pondok. Kegiatan santri senior semakin sibuk. Mereka tengah beramai-ramai mengangkat background yang sudah dipasang di bingkainya. Hendak dipasang di tiang bambu setinggi 15 meter. Santri kelas akhir tidak ada yang masuk kelas hari ini. Panggung sudah didirikan di depan balai pertemuan. Mereka sedang mempersiapkan acara pentas seni tahunan malam nanti. Baik bagian kesenian, basatin atau apapun, semuanya melakukan kesibukan masing-masing. Di depan panggung, Andra dan Ujang sedang menata tanaman hias bersama anggota klub basatin lain. Mereka membariskannya membentuk suatu pola tertentu. Ketika selesai menata tanaman dari yang besar hingga kecil, tiba saatnya memberi dasar di sekitar pot bunga. Biasanya menggunakan gabah yang dicat warna. Tapi tahun ini, mereka hendak membuat suatu perbedaan dengan menggunakan pasir pantai. Andra dan Ujang sontak saling lirik saat pasir pantai dalam drum ditumpahkan ke atas banner agar lebih mudah diraih. Mereka terdiam cukup lama, bicara hanya dari tatapan mata, sementara teman-temannya yang lain sudah mulai menata dasaran pot bunga. Ini tidak akan jadi masalah apa-apa kan ya? Bisik Andra pada Ujang yang juga melihat sosok-sosok hitam itu tempo hari. Ia sedikit banyak khawatir. Ujang menggedikkan bahu tidak tahu. Semoga tidak terjadi apa-apa. Sudah cukup mereka yang jatuh sakit tanpa tahu apapun. Gumam Ujang penuh harap. Saat sampai di pondok tempo hari, drum berisi pasir itu langsung dibawa dan disimpan di gudang dekat bagian diesel. Tidak perlu waktu lama, kejadian janggal mulai terjadi sejak drum pasir itu dibawa. Esoknya, salah satu santri kelas 6 di bagian diesel jatuh sakit hingga dibawa ke bagian kesehatan. Keluhannya sesak dada dan sulit bernapas. Tidak sampai di situ, 2 santri lain yang tinggal di dekat gudang penyimpanan juga jatuh sakit dengan keluhan serupa. Orang-orang menganggap itu hanya virus biasa, karena saat dirawat di bagian kesehatan, mereka sembuh hanya dengan 1 hari istirahat. Hanya Andra dan Ujang yang tahu kalau mereka sakit karena gangguan sosok hitam yang mereka berdua yakini adalah penunggu pantai tersebut. Sungguh, jika menurut hati, Andra dan Ujang ingin sekali memberitahukan apa yang mereka lihat saat pulang dari pantai. Tapi itu jelas akan membuat semua rencana rusak. Mereka tidak ingin hal itu terjadi. Kita doakan saja yang terbaik, Yang.
Semoga tidak terjadi apa-apa di pentas seni malam nanti. Acara 1 kali perangkatan, bisa malu kalau sampai kacau. Timpal Andra pelan, berharap semua baik-baik saja. Jam 12 lewat, santri pulang dari kelas. Tapi persiapan pentas seni baru selesai awalnya saja. Semua persiapan selesai tepat setelah azan maghrib. Para santri senior masih punya waktu untuk mengisi perut sebelum acara dimulai jam 8 nanti. Selepas sholat isya, para santri seluruh pondok berbondong-bondong datang ke depan balai pertemuan yang luas. Mereka duduk di bangku-bangku yang sudah disediakan. Para santri menunggu dengan antusias. Panggung tampak meriah dengan hiasan background bergambar istana megah. Tepat pukul 8, acara pentas seni akbar tahun ini dimulai. Pembawa acara mempersilahkan Qori untuk membacakan ayat suci sebagai pembuka acara, diikuti dengan himne angkatan kelas 6. Setelah sambutan dari pimpinan pondok, barulah rentetan acara yang ditunggu tiba. Berbagai tari daerah dan drama klasik tentang pondok ditampilkan, membuat penontonnya terhibur dan bersorak kencang. Setengah jalan menuju penghujung acara, beberapa santri yang menonton menyadari adanya hal aneh di atap gedung pengasuhan santri yang letaknya tepat di samping balai pertemuan. Ada sosok-sosok hitam yang berdiri di atas sana. Hanya terlihat siluet karena memang tidak ada lampu di atap. Sosok-sosok itu berdiri di atas pagar, seakan-akan tidak takut jatuh. Ada yang menduga itu ustadz yang ingin melihat pentas seni dari sudut lain. Tapi kalau memperhatikan letak gedung pengasuhan santri yang agak ke belakang, seharusnya mereka tidak bisa melihat pentas seni itu sama sekali. 10 menit sejak seseorang menyadari keberadaan sosok-sosok hitam itu, kebanyakan santri sudah tidak lagi memerhatikan acara. Mereka mulai berbisik menunjuk atap pengasuhan santri. Para penonton bergumam ngeri menatap sosok-sosok yang hanya berdiri diam di atas sana. Dilihat bagaimanapun, mereka bukanlah santri atau ustadz. Entah siapa orang-orang itu. Yang lebih aneh lagi, pengasuhan santri adalah tempat paling dijaga nomor 2 setelah bagian administrasi. Bagaimana mungkin ada yang bisa naik ke atas sana? Saat perhatian hampir seluruh santri tertuju pada sosok-sosok hitam itu, hal mengerikan terjadi di atas panggung. Background berbentuk bangunan yang terdiri dari ratusan triplex itu secara aneh terlepas dari tiang bambu, membuatnya jatuh ke depan hendak menimpa panggung. Santri-santri yang sedang melakukan drama di atas panggung menjerit panik saat melihat background besar mulai miring ke depan. Beberapa segera berlari menyelamatkan diri, tapi ada juga yang saking takutnya sampai tidak bisa menggerakkan kaki. Mendengar teriakan di atas panggung, para penonton yang tadi fokus ke sosok hitam di atas gedung pengasuhan menoleh. Melihat background bergambar istana mulai timpang hendak jatuh ke panggung. Semua santri berseru ngeri. Apalagi ada 3 santri baru yang malah mematung, seakan menunggu malapetaka datang. Di momen yang menegangkan tersebut, pimpinan pondok yang menonton di kursi khusus 20 meter dari panggung mendadak berdiri. Beliau mengangkat tangan kanan ke depan, seperti orang yang hendak mendorong sesuatu. Lalu secara ajaib, background pentas seni itu berhenti jatuh, mengambang miring 90 derajat. Para santri menatapnya dengan mata membulat, takjub dan heran di saat yang sama. Di tengah keheningan santri yang tidak bisa berkata-kata, Pak Kiai mengangkat tangan kanannya perlahan. Background bergambar istana itu pun perlahan naik kembali ke tempat semula. Lalu secara ajaib, semua talinya terikat kembali. Semua santri terdiam mematung. Baru saja mereka melihat karomah seorang kiai di depan mata kepala sendiri. Pimpinan pondok berdeham saat semuanya terdiam, membuat para santri kembali dari lamunan. Ayo, mana tadi acaranya? Saya sudah menunggu dari tadi loh ini. Kok dramanya malah dihentikan di tengah acara? Ayo lagi, lanjut. Kalau tidak diteruskan akan saya turunkan nilai pentas seninya, ucap Pak Kiai dengan nada protes yang semua orang tahu kalau itu dibuat-buat. Acara yang tadi sempat terhenti pun dilanjutkan. Drama Islami tentang perjuangan orang tua dimainkan dengan sangat baik. Tidak ada yang menyinggung kejadian ajaib tadi. Semua santri seakan paham
kalau Pak Kiai ingin hal itu dianggap tidak pernah terjadi. Sementara di atas gedung pengasuhan, sosok-sosok hitam itu sudah tidak ada. Mereka pergi tepat ketika Pak Kiai mengangkat tangan. Pentas seni selesai hingga acara terakhir tepat pukul 12:30. Para santri sebagian sudah kembali ke asrama jam 11 tadi. Tidak kuat menahan kantuk. Tidak ada kejadian aneh selama sisa acara. Pentas seni berjalan dengan lancar seperti tahun-tahun yang lain. Pimpinan pondok memberi nilai saat acara berakhir. Semua santri kelas 6 berbondong-bondong mengangkat bangku dan membawanya kembali ke kelas. Saat Pak Kiai sudah masuk ke rumahnya, barulah mereka membicarakan kejadian mengerikan saat pentas seni tadi. Apaan itu? Kok bisa ya kejadian seperti itu? Loh, tadi itu nyata ya? Aku kira cuma hayalanku saja, mimpi begitu. Ada yang tidak beres ini sepertinya. Tapi apa ya? Padahal sudah dibacakan doa agar acaranya diperlancar. Kerumunan kelas 6 yang beristirahat setelah mengangkat bangku berbincang, mengutarakan keanehan soal kejadian tadi. Andra dan Ujang saling lirik. Mereka sama-sama lega karena tidak ada dampak berarti. Juga merasa takjub akan kehebatan pimpinan pondok. Malam itu, pekerjaan beres-beres panggung dan segala pernak-perniknya ditunda hingga besok. Hanya bangku kelas saja yang dibereskan, karena akan digunakan besok paginya. Sementara yang lain dibiarkan begitu saja. Santri kelas 6 kembali ke kamar bagian masing-masing untuk beristirahat. Esoknya kelas 6 tidak masuk kelas. Mereka punya agenda kebersihan. Bahu-membahu saling membantu, membongkar background dan panggung, serta mengembalikan tiang bambu ke belakang gedung keamanan. Semua punya jadwal masing-masing. Begitu pula anggota klub Basatin. 6 orang yang tempo hari keluar untuk mengambil pasir berkumpul di samping gedung pengasuhan, membawa 5 drum kosong yang siap menampung pasir. Bulu kuduk mereka meremang teringat kejadian semalam. Masih jelas kalimat kakek tua yang menghadang mereka di pantai itu, yang berkata kalau membawa pasir itu hanya akan mendatangkan celaka. Mereka berenam tahu benar apa penyebab kejadian semalam, termasuk sosok-sosok hitam yang digosipkan santri. Ayo, kumpulkan lagi pasirnya. Sebisa mungkin jangan tersisa. Kalau sedikit-sedikit yang tidak bisa diambil tak apa, tapi jangan ada yang sengaja ditinggalkan. Kita harus mengembalikan lagi pasir pantai itu ke tempatnya, ucap Ustadz Pras memijat kepala sendiri. Ia sangat pusing memikirkan kejadian semalam. 6 orang anggota Basatin mengangguk. Mereka segera pergi ke depan panggung untuk mengumpulkan pasir pantai. Kini, setelah tahu kebenarannya, menyentuh pasir itu saja membuat tengkuk mereka mendadak dingin. Untungnya, tidak ada orang lain yang tahu soal kisah pasir pantai itu. Baik Ustadz Pras maupun Andra, Ujang, dan 4 anggota lainnya tidak menceritakan soal kakek tua yang menghadang mobil. Jadi, hanya mereka yang sadar kejadian semalam itu disebabkan pasir pantai. Selesai mengumpulkan semuanya, bahkan Andra dan Ujang sampai menyapu pasir dan mengambilnya dengan pengki saking ingin memulangkan pasir itu. Mereka lantas membawanya ke atas mobil. Ustadz Pras segera tancap gas keluar pondok, sembari hatinya berharap tidak ada kejadian apa-apa nanti di jalan. Lagi pula, niat mereka baik. Tepat mobil keluar gerbang pondok pesantren, Andra dan Ujang melihat ada bayangan hitam yang melesat mengikuti. Sama seperti saat dulu pulang dari pantai. Bayangan itu melesat dari pohon ke pohon, terlihat di sela antara rumah-rumah. Melihat hal itu membuat keduanya bergidik ngeri. Namun, kali ini tidak hanya Andra dan Ujang saja yang melihatnya. 4 santri kelas 6 lain terperanjat panik. Mereka kaget melihat kelebat bayang-bayang yang muncul menghilang di antara pemukiman. Sosok itu mengikuti mobil dengan kecepatan yang sama. Apa itu? Ada yang mengikuti mobil? Seru salah satu dari mereka panik. Yang lain juga melihatnya dengan jelas. Ustadz Pras, ada sosok hitam yang mengikuti mobil pondok, Ustadz. Teriak lainnya menunjuk kanan jalan. Mendengar teriakan dari belakang mobil, Ustadz Pras menoleh heran ke arah yang ditunjuk. Benar saja, ia bisa melihat dengan jelas ada bayangan hitam misterius yang terus melaju secepat mobil pondok, berpindah-pindah dari bangunan dan pohon. Ustadz Pras
segera menghentikan laju mobil. Wajahnya tampak tegang. Ia lantas turun dan menghampiri bak belakang. "Sejak kapan sosok-sosok itu muncul?" tanya Ustadz Pras. Santri senior yang masih berada di atas bak mobil tidak langsung menjawab. Mereka menatap ngeri ke arah pepohonan di kanan jalan. Sosok-sosok hitam setinggi 2 meter berdiri. Mereka memakai jubah yang tampak lusuh dan robek di sana-sini, dengan wajah yang tersembunyi di balik bayangan hitam. Sosok tersebut berjumlah setidaknya 20, berdiri di antara pohon-pohon, menghadap ke mobil pondok yang diparkir di kiri jalan. Ustadz Pras yang mengikuti arah pandangan mereka terkejut. Bulu kuduknya langsung berdiri karena ngeri. Siapa mereka sebenarnya? Kenapa mengikuti mobil pondok? Ucap Ustadz Pras pelan. Pertanyaan itu ditujukan lebih kepada diri sendiri. Mereka itu sosok yang tadi malam terlihat ada di atap gedung pengasuhan santri. Mereka juga mengikuti kita saat ke pondok, pulang dari pantai kemarin. Sepertinya mereka penunggu pantai yang tidak terima kita mengambil pasir di sana. Andra berucap pelan. Ia dan Ujang lebih tenang menghadapi pemandangan tidak normal itu, karena mereka berdua sudah pernah melihatnya saat di tebing dulu. 4 santri senior lain menoleh tidak percaya. Mereka menatap Andra dengan mata membulat, termasuk juga Ustadz Pras. "Dari kita pulang tempo hari kamu sudah tahu ada yang mengikuti kita, tapi tidak bilang apapun. Kamu gila ya? Kalau bukan karena Pak Kiai, tadi malam pasti ada yang celaka karena tertimpa background. Harusnya hal seperti itu diceritakan sejak awal," bentak Ustadz Pras murka. Ia menjambak rambut kesal sambil berjalan mondar-mandir. "Sini Andra, turun kamu." Andra yang diminta turun menurut. Ia lompat dari bak mobil dan menjejakkan kaki di tanah. Ustadz Pras berjalan mendekat dengan kesal dan melayangkan tangannya yang besar ke pipi Andra. "Coba ingat kejadian semalam. Ingat, ada anak yang tidak bisa bergerak karena takut. Di saat yang lain lari menyelamatkan diri, 3 anak itu lemas tidak sanggup berdiri. Coba ingat Andra. Kamu sadar tidak apa yang bisa terjadi pada mereka? Hah?" teriak Ustadz Pras murka. Hilang sudah sosok Ustadz yang tempo hari bercanda dan memberi mereka waktu bermain air di pantai. Sekali lagi Andra ditampar dengan keras. Tapi ia hanya diam menerima hukuman. 4 temannya menatap takut, tapi mereka setuju kalau keputusan Andra keterlaluan. Hanya Ujang yang merasa bersalah. Soalnya tempo hari ia juga melihat sosok itu, namun tidak menceritakannya. Background itu beratnya tidak main-main Andra. Apalagi itu sudah disatukan. Kalian saja membawa 1 triplex yang sudah dipasang bingkai tidak cukup 1 orang, minimal 2. Sudah kelas 6. Mereka semalam itu masih kelas 1-2. Bayangkan background 300 triplex menimpa mereka. Kamu mau mengabarkan ke orang tuanya kalau anak mereka cedera atau meninggal? Hah? Mau seperti itu kamu? Tidak mau Ustadz. Andra menggeleng pelan. Ia tidak menginginkan tragedi seperti itu terjadi. Ustadz Pras geram bukan main. Ia tidak bisa lupa bagaimana 3 anak itu gemetaran saat selamat. Mereka jelas ketakutan setengah mati. Gilanya, meski sudah disuruh untuk istirahat saja, mereka bertiga masih memaksakan diri untuk tetap bermain drama, hanya demi acara kelas 6 agar tidak rusak. Lalu sekarang di depannya ada santri kelas 6 yang tahu ada kejanggalan dari awal, tapi menolak cerita hanya karena ingin acara angkatannya tampil beda. Siapa manusia waras yang tidak geram di situasi ini? Naik, kita kembalikan dulu pasir ini ke pantai. Andra, tunggu di pengasuhan santri setelah pulang nanti. Jangan langsung pergi, ucap Ustadz Pras tegas. Baik Ustadz. Ustadz Pras kemudian membuka pintu mobil dan kembali duduk di balik setir. Mobil pondok bergerak maju melanjutkan perjalanan. Sosok hitam itu kembali bergerak mengikuti. Di bak mobil, suasana terasa canggung antara Andra dan Ujang. Mereka sama-sama bersalah, tapi hanya Andra saja yang dihukum. Sepanjang sisa perjalanan, tidak ada percakapan berarti di belakang. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. 4 jam perjalanan yang panjang, mereka akhirnya tiba di tepi pantai. Andra dan 5 temannya segera mengangkat drum dan menumpahkan isinya ke pantai, membuat gundukan pasir yang tidak kecil. Mereka lantas meratakan semuanya dengan skop agar tidak mencolok. Saat sedang meratakan pasir pantai,
Andra merasakan hal yang sama seperti saat sedang berenang dulu. Perasaan seolah ada yang memerhatikannya dari dalam hutan membuat bulu kuduk berdiri. Kini Andra tahu kalau perasaan itu berasal dari penunggu yang tidak suka dengan kehadiran mereka. Setelah selesai, mereka semua segera kembali ke mobil untuk pulang. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di pondok. Saat mobil sedang berjalan keluar dari pantai, melewati pohon-pohon di kanan kiri, kakek tua yang waktu itu melarang mereka tampak berdiri di kanan jalan. Kali ini beliau tidak berusaha menghadang, hanya menatap tajam mobil pondok yang melaju ke arahnya. Ustadz Pras mengangguk sopan pada kakek tua itu saat lewat. Begitu pula 6 santri senior di bak belakang. Mereka merasa bersalah karena tidak mendengarkan peringatannya terakhir kali. Kakek itu juga mengangguk sebagai balasan. Tatapannya masih tajam. Beruntung, sepanjang pulang dari pantai, mereka tidak lagi melihat sosok-sosok hitam yang mengikuti. Tanda bahwa mereka tidak ikut kembali ke pondok. Setelah sampai di pondok pesantren, Andra dihukum berlari mengelilingi balai pertemuan sebanyak 20 kali. 3 santri yang hampir celaka itu juga dipanggil ke pengasuhan santri. Andra meminta maaf pada mereka karena keteledorannya. Ketiga anak itu bingung kenapa santri kelas 6 mendadak meminta maaf begitu. Ustadz Pras berkata kalau kecelakaan semalam terjadi karena ada kesalahan dan Andra yang bertanggung jawab untuk itu. Ujang yang merasa tidak enak karena Andra dihukum sendirian pun membantu dengan mentraktir makan temannya itu selama 2 hari. Ia takut kalau harus dimarahi bagian pengasuhan santri. Setelah semuanya kembali damai, kejadian aneh saat pentas seni menjadi sejarah tak terlupakan, yang meski tidak lagi dibicarakan oleh para santri yang menyaksikan hal tersebut, tapi memberikan kesan di hati mereka. Pimpinan pondok memang menakjubkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.